Apa jadinya jika seorang pembersih jasad kaiju tiba-tiba saja menjadi kaiju itu sendiri? Lalu kemudian dia diincar oleh seluruh pasukan pertahanan di seluruh Jepang. Anime bertema kaiju yang dibawakan secara fun ini berjudul Kaiju Nomor 8. Yang dimana anime ini juga menjadi salah satu top tier anime musim ini guys. Jadi nggak usah pakai lama lagi, kita langsung masuk aja ke cerita utamanya. Di awal scene, diperlihatkan orang-orang di kota Yokohama tampak sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun ketenangan itu seketika berubah menjadi kepanikan setelah tiba-tiba saja seekor kaiju muncul dan membuat kekacauan di tengah kota. Dan karena kejadian itu pemerintah akhirnya mengaktifkan sirine darurat. Lalu tidak lama kemudian terlihat para anggota militer yang saat ini sedang mengevakuasi para warga ke tempat pengungsian. Lalu dari berita yang beredar juga diketahui kalau kaiju yang muncul saat ini berukuran 60 meter dengan skala kekuatan 3,5. Yang dimana kejadian itu pun disiarkan secara live sehingga masyarakat di luar kota Yokohama juga dapat menyaksikan kejadian tersebut. Hingga akhirnya pasukan pertahanan Divisi 3 pun muncul. Karena divisi mereka lah yang bertugas untuk melindungi kota Yokohama. Dan saat ini dengan menggunakan helikopter, mereka pun berniat untuk memancing kaiju tersebut ke tempat target operasi. Dan ketika para anggota Divisi 3 sudah berhasil memancing kaiju tersebut, tampak seorang prajurit wanita pun akhirnya muncul, lalu membasminya dengan sangat mudah. Yang dimana sosok wanita itu adalah sang kapten dari Divisi 3 itu sendiri bernama Ashiro Mina. Kemudian setelah berhasil menang, saat ini Divisi 3 tampak mendapatkan tepuk tangan sangat meriah dari masyarakat. Terlebih lagi mereka berhasil mengalahkan kaiju tersebut tanpa mengalami luka sedikit pun. Di sisi lain tampak terlihat seorang pria paruh baya sekaligus MC dari anime ini bernama Hibino Kafka, yaitu seorang petugas pembersih jasad kaiju. Dan bersama timnya Kafka tampak akan segera memulai pekerjaannya. Hanya saja saat memulai membersihkan bangkai kaiju, tanpa sengaja salah satu dari mereka mengalami kecelakaan dalam bekerja. Dan dengan sangat cekatan Kafka berhasil menyelamatkannya. Hingga akhirnya Kafka pun dipanggil oleh sang atasan untuk dipindahkan ke bagian lain. Yang ternyata saat ini Kafka diperintahkan untuk membersihkan bagian usus. Dan hal itu jelas membuat Kafka ingin segera melarikan diri. Namun sayangnya dia tetap tidak bisa menolak pekerjaannya itu. Yang dimana salah satu rekan kerjanya pun menjelaskan kepada juniornya kalau seseorang yang baru saja bekerja di bagian sana maka dia tidak akan bisa makan untuk sementara waktu. Singkat cerita saat ini terlihat Kafka sedang berbaring di atas kasur untuk melepaskan rasa lelahnya. Namun menurutnya, aroma dari kotoran kaiju itu masih terus saja menempel pada hidungnya. Hingga akhirnya tidak lama kemudian dia pun melihat berita di televisi tentang Divisi 3 yang baru saja berhasil menetralisir kaiju di kota Yokohama. Yang dimana sang pembawa berita pun juga menyoroti sepak terjang sang kapten Ashiro Mina yang saat itu baru berusia 27 tahun tapi sudah berhasil menghabisi ratusan ekor kaiju. Dan menurut sang reporter, reputasi Mina juga merupakan yang terbaik di antara semua kapten yang ada. Sehingga dia pun digadang-gadang akan menjadi kandidat utama dari komandan divisi. Di momen ini fakta menarik pun akhirnya terungkap guys. Karena ternyata Mina adalah sahabat masa kecilnya Kafka. Tidak hanya itu, terlihat juga Kafka dan Mina saling berjanji kalau mereka akan menghabisi semua kaiju suatu saat nanti. Tapi sayangnya janji hanyalah janji. Karena pada kenyataannya, setelah dewasa mereka berdua memiliki nasib yang sangat berbeda. Yang dimana saat ini Kafka hanyalah seorang om-om yang bertugas untuk membersihkan bangkai kaiju. Sedangkan Mina seorang kapten yang sangat dipuja oleh masyarakat. Dan menyadari kenyataan itu Kafka sangat menyesalinya.
Scene kemudian memperlihatkan Kafka yang saat ini tampak sedang pergi menuju tempatnya bekerja. Dan sesampainya di sana, dia pun diperkenalkan dengan anak magang bernama Ichikawa Reno yang juga bertekad untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan. Hanya saja saat itu rekannya yang lain tampak mengejek Kafka karena dulu dia juga sempat memiliki impian yang sama seperti Ichikawa. Namun karena terus-terusan gagal, Kafka pun akhirnya menyerah, guys. Hanya saja setelah mendengar hal itu, Ichikawa tampak sangat kesal. Ichikawa berkata kalau dia tidak mengerti kenapa Kafka bisa menyerah begitu saja. Dan Kafka pun beralasan kalau dia sebenarnya sudah berusaha semampunya. Hingga akhirnya dia pun mengerti tentang batas kemampuannya itu. Terlebih lagi, umurnya saat ini sudah menginjak 32 tahun. Namun setelah mendengar berbagai alasan dari Kafka, Ichikawa pun tampak semakin kesal. Kemudian dia pun pergi begitu saja. Singkat cerita, tim Kafka pun akhirnya kembali bekerja. Dan saat ini Kafka bersama Ichikawa ditugaskan untuk membersihkan bagian usus kaiju seperti biasa. Dan setelah selesai dengan pekerjaannya, mereka pun tampak bersantai di sebuah taman. Hanya saja saat ini Kafka tampak merasa senang ketika melihat Ichikawa menderita di awal dia bekerja. Hingga akhirnya melihat Ichikawa tidak berselera melahap makan siangnya. Kafka pun berinisiatif memberikan vitamin kompleks berserta penutup hidung agar dirinya bisa bertahan hingga sore nanti. Ya, walaupun awalnya kesal, Kafka sebenarnya sangat peduli, guys, dengan juniornya itu. Dan sebagai senior yang baik, saat ini tampak Kafka juga banyak sekali membimbing Ichikawa di awal dia bekerja. Hingga akhirnya dia pun berhasil melewati hari pertamanya. Singkat cerita, sore pun akhirnya tiba. Dan saat ini tampak Ichikawa dengan setulus hati mengucapkan terima kasih kepada Kafka. Dan tidak hanya itu, Ichikawa juga memberitahu Kafka tentang usia perekrutan pasukan pertahanan yang diperbesar hingga 33 tahun. Karena menurutnya, saat itu dia melihat Kafka sangat kesepian ketika berkata untuk menyerah. Dan mengetahui juniornya itu sangat peduli terhadapnya, Kafka juga mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba saja kejadian tidak terduga pun akhirnya terjadi. Lalu menyadari dirinya dan Ichikawa saat ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kafka pun meminta Ichikawa untuk segera pergi dan meminta bantuan kepada pasukan pertahanan. Ya, pada awalnya Ichikawa tampak menolak perintah itu. Namun Kafka masih terus bersikeras kalau Ichikawa harus segera pergi. Karena menurutnya, Ichikawa tidak boleh mati di tempat seperti ini demi menggapai impiannya. Terlebih lagi mereka juga tidak bisa melawan kaiju itu walaupun tetap bersama. Namun di tengah kejadian itu tiba-tiba saja Kafka teringat kembali pada masa lalunya saat bersama Mina yang saat itu sedang bersedih karena kucingnya bernama Miko tewas akibat serangan kaiju. Yang dimana mereka berdua tiba-tiba saja berkata secara bersamaan kalau mereka berjanji akan menjadi pasukan pertahanan. Hingga akhirnya Kafka pun menantang Mina untuk berlomba-lomba menjadi seorang petugas yang sangat keren nanti dan bersama-sama memusnahkan semua kaiju. Kemudian scene kembali memperlihatkan Kafka yang saat ini masih dikejar oleh kaiju yang sebelumnya tiba-tiba muncul. Namun saat Kafka akan melawan, tubuhnya malah terlebih dahulu terkena hantaman. Hingga akhirnya kakinya pun patah. Dan saat tubuhnya itu akan dilahap, tiba-tiba saja Ichikawa kembali muncul dan menghajar kaiju tersebut dengan sebuah tongkat besi. Saat itu Ichikawa pun berkata kalau dirinya tidak akan menjadi seorang petugas pertahanan apabila dia kabur meninggalkan Kafka begitu saja. Mendengar kata-kata itu, Kafka pun teringat kembali dengan kegagalannya di masa lalu. Dan saat ini dia merasa kalau dirinya itu benar-benar tidak berguna yang bahkan tidak bisa melindungi juniornya. Namun saat kaiju itu akan menghabisi mereka berdua,
Tiba-tiba saja seekor harimau putih pun muncul bersamaan dengan beberapa tembakan yang akhirnya membuat kaiju itu hancur luluh lantak. Yang ternyata sosok penyelamat mereka itu adalah Kapten Ashiro Mina bersama dengan para anggota divisi 3 lainnya. Hanya saja melihat Kafka di hadapannya, Mina seakan tidak peduli. Kemudian dia meminta anggotanya untuk menolong para korban yang terluka. Singkat cerita, saat ini terlihat Kafka terbaring di rumah sakit bersama Ichikawa. Saat itu Ichikawa pun berkata, kalau bukan karena pertolongan dari seniornya itu mungkin dirinya sudah mati saat ini. Sehingga dia pun menganggap kalau Kafka benar-benar sosok yang keren. Mendengar ucapan dari kohainya itu, Kafka pun tampak kembali bersemangat. Dan dia pun teringat kembali dengan janjinya bersama Mina dulu. Kemudian Kafka juga mengucapkan terima kasih. Karena berkat Ichikawa lah dirinya sudah tersadar dan akan kembali berusaha untuk menjadi seorang petugas pertahanan. Namun saat itu tiba-tiba saja seekor makhluk aneh pun muncul. Setelah melihat seniornya itu menjadi seekor kaiju, jelas membuat Ichikawa sangat terkejut. Begitupun dengan Kafka. Dan sialnya, saat itu muncullah seorang kakek tua yang sedang melewat. Lalu kakek tua itu pun melaporkan kejadian tersebut pada para petugas. Kemudian, scene kembali memperlihatkan Mina dan Kafka di masa lalu. Saat itu Kafka juga tampak berjanji kepada Mina kalau dia akan selalu berada di sisinya. Yang ternyata, kenangan tersebut masih teringat baik oleh Mina. Hanya saja saat ini dia merasa sangat kesal karena menganggap Kafka adalah seorang pembohong. Ya kecewalah intinya guys. Kemudian, tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah panggilan tentang kemunculan kaiju di rumah sakit Yokohama. Dan saat ini dia pun akan segera bergegas ke sana. Oke, episode 2 guys. Di awal scene diperlihatkan Mina yang saat ini sedang berjalan di tengah pasukannya. Kemudian dia pun memberikan komando kepada divisinya untuk segera mengalahkan kaiju yang saat ini muncul di rumah sakit sebelum memakan korban. Hingga akhirnya sirine darurat pun kembali diaktifkan. Dan pemerintah juga meminta agar masyarakat Yokohama segera mengungsi ke tempat pengungsian. Atau paling tidak, bersembunyi di dalam rumah sambil mematikan lampu dan menutup pintu rapat-rapat. Scene saat ini kembali memperlihatkan Kafka dan Ichikawa yang tampak sangat panik setelah seorang pria tua muncul begitu saja di depan mereka. Senpai, karena Kafka tidak ingin membuat kekacauan lebih parah lagi, Kafka dan Ichikawa memilih untuk segera keluar dari rumah sakit dan pergi menjauh dari keramaian. Sedangkan di tempat lain, pasukan divisi yang dipimpin Mina tampak akan segera menuju lokasi. Namun tiba-tiba saja dia pun mendengar kabar kalau saat ini kaiju tersebut sudah kabur dari rumah sakit dan bergerak menuju area evakuasi. Kemudian scene kembali memperlihatkan Ichikawa yang sedang berlari di tengah malam guys. Dan jelas, saat ini banyak sekali pertanyaan yang ingin sekali dia sampaikan. Hingga akhirnya, demi berjaga-jaga dia pun ingin memastikan kalau kaiju di belakangnya itu merupakan senpainya atau bukan. Namun bukannya mendapatkan sebuah penjelasan, tubuh kaiju Kafka malah bertransformasi menjadi lebih mengerikan. Dan setelah kembali ke bentuk kaijunya seperti semula, sebuah hal menggelitik pun kembali terjadi. Karena Kafka mengaku kalau tubuh kaijunya itu tiba-tiba saja ingin pipis guys. Yang dimana menurutnya dia sendiri pun tidak bisa mengendalikannya. Dan hal itu jelas membuat Ichikawa kebingungan. Karena setelah dilihat tubuh kaiju Kafka itu tidak memiliki organ penting untuk mengeluarkannya. Hingga akhirnya melihat seniornya itu tampak sangat panik karena kejadian tersebut, Ichikawa pun mencoba untuk menenangkan dan memintanya untuk segera pergi menjauh karena merasa situasi mereka belum aman.
Namun saat itu Kafka pun bertanya pada Ichikawa, apakah dirinya saat ini masih tetap bisa menjadi seorang pasukan pertahanan? Lalu dengan sangat yakin Ichikawa pun menjawab tidak. Bahkan menurutnya, Kafka pasti akan langsung diserang saat itu juga. Mendengar hal itu, Kafka pun akhirnya menyadari kalau impiannya untuk mengejar Mina sudah pasti tidak akan terwujud. Dan jelas dia pun merasa sangat sedih. Kemudian setelah melihat garis pembatas, tadinya mereka akan segera pergi ke sana. Karena menurut Ichikawa di sana sudah tidak ada lagi manusia sehingga Kafka tidak perlu khawatir akan melukai seseorang. Namun tiba-tiba saja Kafka merasakan seekor kaiju yang mulai mendekat dari bawah tanah. Yang dimana menurutnya, kaiju itu merupakan yoju atau kaiju kecil yang sama seperti yang menyerang mereka sebelumnya. Dan mendengar hal itu, Ichikawa menyimpulkan kalau saat ini adalah kesempatan mereka untuk bersembunyi. Karena menurutnya jumlah petugas yang diperintahkan untuk menangkap Kafka akan menjadi berkurang. Dan benar aja guys, di tempat lain Mina tiba-tiba saja mendapatkan sebuah sinyal tentang kemunculan kaiju baru. Sehingga dia pun memutuskan untuk segera mendatangi lokasi di mana kaiju baru pun muncul. Dan sebagian pasukannya lagi pergi menuju lokasi kaiju pertama yang tidak lain adalah Kafka. Oke, next. Saat ini diperlihatkan seorang anak kecil sedang menangisi ibunya yang terluka parah akibat tertimpa sebuah lemari yang cukup besar. Namun tiba-tiba saja seekor yoju pun muncul di depan mereka. Dan menyadari mereka dalam situasi yang berbahaya, sang ibu pun meminta anaknya untuk segera pergi dari sana. Dan akhirnya yoju itu pun tampak akan melahapnya. Namun untungnya, di saat yang tepat Kafka pun muncul sambil menghantam yoju itu dengan kekuatannya. Hanya saja melihat yoju itu muncul kembali, Kafka pun meminta Ichikawa untuk segera membawa mereka berdua pergi menjauh. Sedangkan dia akan berduel 1 lawan 1 melawan yoju tersebut. Yang dimana tanpa disangka Kafka berhasil mengalahkannya hanya dengan 1 serangan saja. Namun tanpa disangka, sang anak yang awalnya takut melihat wujud Kafka yang sangat menyeramkan, tiba-tiba saja mengucapkan terima kasih dengan tulus kepadanya. Yang dimana momen itu pun mengingatkannya kembali saat kecil dulu, ketika Mina mengucapkan hal yang sama kepadanya. Lalu saat ini Kafka pun tampak membayangkan kalau dirinya sedang berada di samping Mina seperti janjinya dulu dan mengalahkan para kaiju bersama-sama. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu Kafka pun berhasil kembali berubah ke wujud manusianya. Beberapa saat kemudian terlihat Mina dan para pasukannya tiba di tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya Mina pun mendekati sang anak yang sebelumnya ditolong oleh Kafka untuk dimintai penjelasan. Hanya saja melihat anak itu tampak ketakutan, Mina pun mencoba untuk menenangkan dan berjanji kalau dia akan menghabisi semua kaiju yang ada. Namun Mina pun tampak sangat terkejut setelah mendengar kalau seekor kaijulah yang ternyata baru saja menolong mereka. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Dan saat ini tampak sosok kaiju Kafka diilustrasikan menjadi sangat menyeramkan. Berdasarkan saksi pertama yang tidak lain adalah si kakek guys. Hingga akhirnya kaiju Kafka pun diberi kode name Kaiju Hachigo oleh pasukan pertahanan alias Kaiju nomor 8. Yang dimana sampai saat ini keberadaannya belum diketahui dan sedang menjadi buruan di seluruh Jepang. Beberapa saat kemudian, Ichikawa tiba-tiba saja diberikan 2 buah surat oleh sang manajer dan salah satunya adalah milik Kafka. Hanya saja karena Kafka sudah bekerja sejak pagi, surat itu pun akhirnya dititipkan pada Ichikawa. Yang ternyata surat itu adalah surat pengumuman seleksi awal pasukan pertahanan dan Ichikawa pun dinyatakan lolos. Dan saat akan memberikan surat itu kepada Kafka, saat itu Ichikawa juga sempat melihat hasil ujian dari seniornya itu. Yang tampaknya Kafka juga ternyata ikut lolos guys. Hanya saja mengetahui dirinya lolos, Kafka tampak biasa saja. Karena menurutnya ujian tahap kedua lah yang selalu menggagalkannya. Mendengar hal itu Ichikawa pun bertanya, apakah Kafka akan tetap melanjutkan tes keduanya?
karena saat ini tampak Kafka belum bisa mengendalikan wujud kaijunya. Karena menurutnya, di saat ujian kedua nanti akan banyak sekali petugas yang mengawasinya. Namun ternyata tekad Kafka sudah bulat. Karena menurutnya ujian kali ini adalah kesempatan terakhirnya yang saat itu sudah berumur 32 tahun. Dan melihat semangat dari senpainya itu, Ichikawa pun berjanji kalau dia akan terus melanjutkan impiannya walau nanti senpainya itu mengalami kegagalan. Karena menurutnya mereka berdua itu adalah rival, guys. Namun setelah Ichikawa pergi, saat itu terlihat Kafka sebenarnya merasa lega karena sudah berhasil lolos di ujian pertama. Oke, next 10 hari kemudian. Saat ini scene memperlihatkan Kafka dan Ichikawa yang baru saja sampai di pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa di Tokyo Barat untuk mengikuti ujian tahap kedua. Dan tidak hanya mereka, tampak para peserta lain pun akhirnya bermunculan, guys. Namun tiba-tiba saja seorang gadis datang mendekat lalu memanggil Kafka dengan sebutan om-om. Yang dimana sang gadis itu pun ternyata hanya ingin memarkirkan mobilnya di tempat mobil dinas Kafka terparkir yang kebetulan berada di nomor 55. Karena menurut sang gadis, nomor 5 adalah nomor keberuntungannya hari itu. Hanya saja karena Kafka menolak untuk memberikannya, gadis itu pun memperlihatkan setelan khususnya yang tampak menyerupai setelan dari pasukan pertahanan. Dan setelah melempar mobil Kafka hanya dengan satu tangan saja, gadis itu pun memperkenalkan diri sebagai peserta ujian dengan nomor urut 2016 yang bernama Shinomiya Kikoru. Lalu setelah mendengar nama itu, Ichikawa pun terlihat sangat terkejut karena tampaknya dia mengenal gadis tersebut. Namun tiba-tiba saja Shinomiya mengendus tubuh Kafka karena saat ini dia tampak mencium aroma kaiju dari tubuhnya. Tapi untungnya saat itu Ichikawa dapat meyakinkan Shinomiya setelah dia mengaku kalau mereka berdua merupakan seorang pembersih bangkai kaiju. Namun entah apa yang dipikirkan Kafka, saat itu dia malah memperlihatkan kekuatannya begitu saja. Oke, next episode 3, guys. Setelah melihat kemampuan Kafka, Shinomiya menjadi semakin bersemangat. Dan dia pun berjanji akan mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung lalu pergi begitu saja dengan pelayannya. Hingga akhirnya mereka didatangi oleh dua penjaga akibat dentuman keras yang sebelumnya terjadi. Dan penjaga itu pun meminta mereka berdua untuk segera memasuki tempat ujian. Namun sayangnya, semangatnya itu sangat berbanding terbalik dengan kekuatan fisiknya. Karena saat ini terlihat Kafka yang sudah berumur tidak mampu bersaing dengan para peserta lainnya. Hingga akhirnya, dia pun menerima peringkat ke-219 dari 225 peserta, guys. Dan mengetahui Kafka berada jauh di bawahnya saat itu, Shinomiya pun tampak mempermalukannya di depan semua orang. Hanya saja melihat senpainya itu tidak menggunakan kekuatan kaiju, Ichikawa tampak cukup senang. Saat itu Kafka juga berkata kalau dia tidak ingin berbuat curang setelah melihat semua orang sudah berusaha dengan sangat keras. Sedangkan di tempat lain, terlihat wakil komandan Hoshina menyerahkan dokumen dari para peserta ujian kepada Mina. Dan setelah melihat Kafka menjadi salah satu peserta, Mina pun tampak terdiam sesaat lalu dia meminta Hoshina untuk melanjutkan laporannya. Bersamaan dengan itu, terlihat Ichikawa memberitahu Kafka tentang para peserta ujian yang sangat bertalenta. Dimulai dari peringkat 3 dalam ujian tes fisik yaitu Iharu Furuhashi, yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Teknik Netralisasi Hachioji. Kemudian Izumo Haruichi, yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Netralisasi Tokyo. Selanjutnya ada mantan anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yaitu Kaguragi Aoi, yang saat ini menempati peringkat pertama dalam tes ujian fisik. Dan tidak hanya itu, menurutnya para peserta lain pun tampak banyak sekali yang memakai seragam dari berbagai universitas netralisasi dan mengincar karir sebagai seorang petinggi. Namun menurutnya dari semua yang sudah dia sebutkan tadi,
Ada satu sosok yang paling hebat dan dikenal sebagai gadis paling jenius dalam sejarah, yang juga merupakan lulusan termuda dan terbaik dari Universitas California, yaitu Shinomiya Kikoru yang saat ini masih berusia 16 tahun. Dan menyadari gadis sebelumnya merupakan kandidat terkuat, Kafka pun cukup terperangah. Dan melihat senpainya itu kurang bergairah, Ichikawa pun tampak memberikan semangat. Karena menurutnya selama 2 tahun terakhir, tes selanjutnya selalu tentang penanganan jasad kaiju. Dan itulah alasan kenapa dia memilih kerja sambilan sebagai pembedah kaiju. Beberapa saat kemudian, mereka pun dibawa ke sebuah gerbang raksasa, yang dimana pengawas ujian kali ini adalah Wakil Kapten Hoshina dari Divisi 3. Hanya saja saat itu Kafka dan Ichikawa tampak sangat terkejut setelah mengetahui kalau ujian selanjutnya bukanlah membedah bangkai kaiju, melainkan menetralkan ancaman kaiju. Dan mengetahui ujian kali ini berbeda dengan apa yang Ichikawa katakan, jelas membuat Kafka sangat kesal. Dan begitu juga dengan Ichikawa yang merasa kecewa. Hingga akhirnya Wakil Kapten Hoshina meminta para peserta untuk menggunakan combat suit atau seragam anti kaiju yang didesain oleh perusahaan Izumo Teknologi, yaitu GX4552. Yang dimana saat menggunakan setelan itu Ichikawa pun tampak sangat terkejut. Karena menurutnya, baju itu seolah bisa menyatu dengan tubuhnya sehingga dia pun bisa merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, seorang teknisi Divisi 3 bernama Okonogi Konomi tampak akan segera mengukur kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh para kandidat. Dimulai dari Izumo Haruichi, yang dapat melepaskan kekuatan tempurnya sebesar 18%. Selanjutnya Kaguragi Aoi sebesar 15%. Lalu Ichikawa Reno sebesar 8%, dan Furuhashi Iharu sebesar 14%. Kemudian Komandan Hoshina pun menjelaskan kalau angka itu menunjukkan seberapa besar kemampuan mereka dalam mengeluarkan kekuatan dari seragam yang mereka pakai. Dan saat ini dia pun merasa senang, karena menurutnya perekrutan tahun ini merupakan nilai dengan pelepasan tempur tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah kejutan pun kembali terjadi, karena ternyata Shinomiya berhasil melepaskan kekuatan tempurnya hingga sebesar 46%. Kejadian itu pun jelas membuat Hoshina mengeluarkan keringat dingin, karena menurutnya kekuatan sebesar itu seharusnya sudah masuk ke dalam level ketua tim. Di sisi lain, saat itu Wakil Kapten Hoshina juga tampak menghibur Ichikawa yang sedang merasa kecewa, karena dia hanya dapat melepaskan kekuatan tempur sebesar 8% saja. Tapi menurutnya, apa yang didapatkan Ichikawa sebagai pemula sudah sangat bagus, asalkan tidak mendapatkan angka 0%. Namun beda halnya dengan Kafka, yang ternyata dia mendapatkan angka 0% seperti apa yang diucapkan oleh Hoshina. Dan melihat hal itu tampak sang wakil kapten pun tertawa terbahak-bahak, karena menurutnya sebentar lagi Kafka pasti akan tereliminasi. Hanya saja melihat Kafka bertingkah konyol seperti itu membuat Shinomiya merasa cukup kesal, karena menurutnya Kafka saat ini sedang menyembunyikan kekuatannya. Hingga akhirnya, karena semua peserta sudah memakai setelan tempurnya, Wakil Kapten Hoshina pun akan segera memulai evaluasi final dan membawa para peserta ke tempat ujian. Lalu setelah sampai di sana, Wakil Kapten Hoshina pun menjelaskan pada para peserta kalau target mereka dalam ujian kali ini adalah seekor Honju alias kaiju besar dan 36 Yoju alias kaiju kecil. Dan untuk mengalahkannya, para peserta juga sudah dibekali oleh senjata anti kaiju. Selain itu, mereka juga akan diikuti oleh drone yang berfungsi untuk memantau pergerakan para peserta secara otomatis. Dan nantinya, apabila nyawa mereka sedang terancam, maka perisai akan diaktifkan dari seragam yang mereka gunakan. Namun menurutnya, apabila itu terjadi, maka peserta tersebut akan tereliminasi. Tidak lama kemudian, Hoshina pun memulai ujian tersebut. Dan dengan sangat cepat, para peserta pun langsung mencari di mana para kaiju itu berada. Namun dari para peserta yang ada, terlihat Shinomiya lebih dominan daripada para peserta lainnya, guys.
Hanya saja berbeda dengan yang lainnya. Saat ini Kafka bahkan sangat kesulitan untuk sekedar mengangkat senjatanya. Hingga akhirnya Hoshina pun memberitahu para peserta kalau saat ini sang Kapten Ashiromina juga ikut mengawasi mereka di ujian final. Sehingga dia pun meminta para peserta untuk menampilkan usaha terbaiknya. Dan mendengar hal itu, Kafka yang tidak ingin gagal akhirnya mencoba untuk berpikir tenang. Kemudian dia pun menyadari fungsi lain dari drone yang sedang mengawasi mereka saat ini. Dan berkat perkataannya itu, Ichikawa pun akhirnya menyadari kalau dalam ujian kali ini para penguji tidak hanya menilai dari jumlah kaiju yang berhasil dinetralisasi. Karena menurutnya apabila hal itu saja yang dinilai, maka penggunaan sensor saja sudah lebih dari cukup. Begitu juga dengan Kafka yang merasa sangat yakin kalau dalam ujian kali ini para penguji juga menilai tindakan yang diambil oleh para peserta berdasarkan kemampuan dan situasi di lokasi. Hingga akhirnya sadar dengan kekuatan mereka yang lemah, Kafka dan Ichikawa lebih memilih membantu para anggota yang saat ini sedang menyerang para kaiju alias menjadi tim support. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya menemukan para anggota lain yang tampak kesulitan menghadapi seekor Yoju. Dan saat itu Kafka pun menyadari kalau Yoju yang mereka hadapi itu adalah Yoju yang pernah dia tangani sebelumnya. Sehingga dia pun mengetahui kelemahannya. Dan setelah Yoju itu roboh, Kafka menjelaskan pada Ichikawa kalau Yoju tersebut memiliki pendengaran yang sensitif sebagai ganti dari penglihatannya yang buruk. Lalu kemudian Kafka juga meminta Izumo Haruwachi dan yang lainnya untuk menembak Yoju itu di bagian perutnya. Hingga akhirnya Yoju itu pun dikalahkan dengan sangat mudah. Yang dimana berkat kejadian itu Hoshina pun tampak terkesima dengan kemampuan Kafka. Lalu dari sana, mereka berdua tampak berlari ke tempat lain untuk membantu para peserta mengalahkan para kaiju. Namun tiba-tiba saja, kejadian tidak terduga pun akhirnya terjadi. Dan mengetahui Kafka terluka cukup parah, tadinya Hoshina ingin segera menggunakan perisai jarak jauh. Namun untungnya saat Yoju itu akan menerkam Kafka, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menyelamatkannya, yang ternyata dia adalah Shinomiya Kikoru. Namun saat Kafka akan mengucapkan terima kasih, Shinomiya kembali mengejeknya lalu pergi begitu saja sambil merendahkannya. Yang dimana saat ini tampak Shinomiya akan segera mengincar Honju dan mendahului para peserta lainnya guys. Di sisi lain berkat kejadian itu membuat Kafka tidak bisa lagi berdiri. Karena ternyata kaki kirinya saat ini sudah patah guys. Dan dari ruang operasi tampak wakil Kapten Hoshina memperingatkan Kafka kalau dirinya saat ini sudah mengalami patah tulang yang parah. Sehingga dia pun menganjurkan Kafka untuk segera menyerah daripada kondisinya menjadi semakin buruk. Di sisi lain, menyadari kondisinya sudah berada di ujung tanduk, Kafka pun merasa dirinya tidak pantas berada di samping Mina dibandingkan para peserta lain yang jauh lebih berbakat darinya. Terlebih lagi kekuatan tempur yang bisa dia lepaskan saat ini hanyalah 0% saja. Tapi walaupun begitu Kafka akhirnya memilih untuk tidak menyerah. Dan dia pun berusaha kembali bangkit dengan kondisi kaki yang patah. Lalu tiba-tiba saja sebuah keajaiban pun terjadi. Karena output kekuatannya yang sebelumnya hanya 0%, saat ini meningkat menjadi 0,01% guys. Dan kejadian itu pun jelas membuat semua orang di ruang operasi cukup terkejut. Lalu sambil tertati-tati, Kafka pun berkata pada semua orang kalau dia tidak akan pernah menyerah. Oke, next episode 4 guys. Saat ini Shin memperlihatkan Kafka yang sedang tertawa pada Ichikawa sambil menyembunyikan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dan melihat hal itu wakil Kapten Hoshina pun tampak mengerti kalau saat ini Kafka masih ingin terus melanjutkan ujian terakhirnya. Hanya saja dia memperingatkan apabila Kafka kembali berada dalam kondisi kritis maka dia akan segera mengaktifkan perisainya. Dan jelas mendengar hal itu Kafka pun merasa sangat senang. Kemudian Kafka juga teringat kembali dengan perkataan Ichikawa sebelum ujian dimulai. Yang dimana saat itu Ichikawa berjanji kalau dia akan terus berjuang sendiri walaupun nanti terjadi sesuatu hal pada senpainya itu. Namun ternyata omongan itu hanyalah bualan. Karena saat ini Ichikawa tiba-tiba saja mengulurkan tangannya dan meminta senpainya itu untuk berjuang bersama.
Kejadian itu pun mengingatkannya kembali dengan perkataan Ichikawa dulu saat menolongnya dari lahapan seekor kaiju. Hingga akhirnya Kafka pun mengerti dengan sifat kesatria dari kohainya itu. Lalu dia pun menerima tawaran tersebut dengan lapang dada. Beberapa saat kemudian kejutan pun kembali terjadi. Karena saat ini, dengan semangat membara Ichikawa menggendong Kafka di pundaknya sambil berlari. Dan jelas tingkah konyol mereka berdua itu membuat para peserta lainnya tercengang tidak percaya. Begitupun dengan wakil Kapten Hoshina yang auto ngakak melihat kelakuan mereka berdua dari ruang pengawas. Sedangkan saat ini terlihat para peserta lainnya sedang berusaha mengalahkan para kaiju. Namun lagi-lagi, Kikoru bergerak dengan sangat cepat sambil membasmi para yoju seorang diri yang bahkan dia tidak membiarkan para peserta lain untuk membantunya. Hingga akhirnya, Kikoru berhasil menghabisi seluruh yoju di areanya saat ini, yaitu area Delta, dan akan segera bertarung dengan Honju si kaiju raksasa. Dan setelah Kikoru berhasil mengalahkan Honju itu seorang diri, evaluasi final pun akhirnya resmi berakhir. Di sisi lain, Kapten Hoshina menganggap kalau ujian evaluasi kali ini berakhir dengan sangat cepat. Bahkan tadinya, dia berpikir kalau setidaknya ada 30 peserta yang tereliminasi. Namun pada akhirnya semuanya dinyatakan lolos. Dan menurutnya, semua itu bisa terjadi berkat keberadaan Kikoru, yang ternyata dia juga adalah seorang putri dari Direktur Jenderal bernama Shinomiya Isao. Namun tanpa disangka tiba-tiba saja seekor kaiju humanoid muncul di belakangnya. Lalu kaiju itu juga menembak Kikoru dengan jari telunjuknya hingga melubangi dada bagian kirinya. Sedangkan di tempat lain, saat ini Kafka dan Ichikawa tampak sedang membicarakan betapa hebatnya seorang Shinomiya Kikoru. Dan menurutnya saat ini mereka hanya tinggal menunggu hasil ujiannya saja. Namun tiba-tiba Kafka pun sangat terkejut setelah melihat yoju yang sebelumnya dikalahkan akhirnya bangkit kembali. Kemudian, Shin memperlihatkan Kikoru yang saat ini tampak terluka cukup parah. Namun untungnya, saat itu Kikoru berhasil memperkuat perisai di bagian dada kirinya di detik-detik terakhir, sehingga tembakan itu tidak sampai melukai jantungnya. Hanya saja melihat kaiju itu berbicara layaknya seorang manusia, Kikoru pun seakan tidak percaya dan merasa dirinya masih bisa kembali bertarung. Dia pun akhirnya kembali bangkit sambil mengarahkan senjatanya pada kaiju tersebut. Namun lagi-lagi kaiju itu berhasil menembaknya berkali-kali dengan lebih cepat. Hingga akhirnya Kikoru berada dalam kondisi yang cukup kritis. Dan akibat kejadian itu terjadilah kepanikan di ruang pengawas. Setelah kondisi vital Kikoru yang tampak tidak normal diketahui oleh Hoshina dan yang lainnya. Hanya saja, karena drone yang sudah ditarik membuat mereka jadi tidak bisa melihat situasi Kikoru di lokasi. Terlebih lagi para yoju yang sebelumnya tewas secara misterius tiba-tiba saja bangkit kembali. Begitupun dengan wakil Kapten Hoshina yang juga mendapat kabar tentang kekuatan Honju yang sebelumnya dikalahkan tiba-tiba saja naik ke angka 6,4 guys. Hingga akhirnya Mina memerintahkan para pengawas untuk mengaktifkan semua perisai jarak jauh pada peserta ujian. Begitu juga drone yang dikirim ulang untuk melihat situasi terkini di lokasi. Sedangkan dirinya dan wakil Kapten Hoshina akan segera menuju ke tempat ujian. Hingga akhirnya, seluruh peserta diperintahkan untuk segera melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian terdekat. Hanya saja Kikoru yang keras kepala tampak menghiraukan perintah tersebut, walau dirinya dalam kondisi yang cukup kritis. Terlebih lagi saat ini Honju yang sebelumnya dia kalahkan kembali bangkit. Dan menurutnya hal itu bisa membahayakan para peserta lainnya. Lalu tiba-tiba saja dia pun teringat dengan sosok sang ayah yang selalu berpesan kepadanya untuk menjadi sempurna demi masa depan negara.
Lalu saat itu, terlihat Kikoru berhasil menghentikan pendarahan dengan memanfaatkan serat otot kaiju pada seragamnya. Namun sayangnya ketika Kikoru akan menyerang, dengan sangat cepat Honju itu malah balik menghantamnya hingga dirinya terhempas sangat kencang ke arah reruntuhan bangunan. Lalu setelah dihajar, Kikoru pun teringat kembali dengan masa kecilnya dulu yang merasa iri dengan teman-teman sekolahnya yang selalu mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Berbanding terbalik dengan dirinya yang selalu ditekan oleh sang ayah untuk menjadi sosok yang sempurna demi masa depan negaranya dan juga mendiang ibunya. Setelah mengingat perkataan dari ayahnya itu, Kikoru pun terus kembali bangkit untuk bertarung. Namun sayangnya seberapa keras pun dia berusaha, dirinya masih terus saja dikalahkan. Hingga akhirnya Kikoru pun tampak tidak berdaya setelah lengan kanannya dipatahkan. Dan di saat yang bersamaan, keberadaan Honju dan Shinomiya berhasil ditemukan oleh sebuah drone. Hanya saja, saat itu Konomi yang melihat dari ruang pengawas tampak mengeluarkan keringat dingin. Karena saat ini Honju itu tampak sedang mengompres energinya untuk segera menghabisi Kikoru. Dan saat ini menyadari hidupnya sudah di ujung tanduk. Kikoru pun tampak kecewa karena dia tidak bisa menjadi sosok sempurna seperti apa yang ayahnya impikan. Namun saat Honju itu akan segera menghabisi Kikoru dengan cara menembakkan energi yang telah dia kumpulkan, tiba-tiba saja Kafka pun muncul di saat yang tepat. Yang dimana dengan kekuatannya Kafka berhasil menahan serangan itu. Lalu sambil berubah ke wujud kaijunya, Kafka pun mengucapkan terima kasih pada Kikoru. Karena berkat dirinya lah, seluruh peserta berhasil dievakuasi dengan selamat. Dan saat ini, Kafka meminta Kikoru untuk menyerahkan semuanya itu kepadanya. Di tempat lain, terlihat para peserta sedang sibuk mengevakuasi diri. Sedangkan Ichikawa sendiri tampak sangat khawatir dengan keberadaan sentainya itu. Karena dia menyadari kalau Kafka pasti menggunakan kekuatan kaijunya di situasi genting seperti ini. Oke, balik lagi ke si Kafka dan Kikoru guys. Menyadari rahasianya terbongkar, Kafka pun memohon pada Kikoru agar dia merahasiakan kejadian itu dari pasukan pertahanan. Namun tiba-tiba saja Honju itu pun menembakkan energinya kembali. Hanya saja Kafka lagi-lagi menghalaunya dengan sangat mudah. Dan karena tidak memiliki waktu untuk memberikan penjelasan, Kafka pun berjanji pada Kikoru kalau dia akan menjelaskan semuanya itu nanti. Karena saat ini dia akan segera menghabisi seekor Honju di hadapannya. Sedangkan di ruang pengawas, Konomi tampak melaporkan sebuah kejadian yang tak terduga pada Mina dan juga Hoshina yang sedang on the way untuk menyelamatkan Kikoru. Karena menurutnya saat ini muncullah kaiju baru dengan kekuatan 9,8 di sekitar Honju. Namun sayangnya, karena sinyal buruk mereka tidak bisa melihat situasinya melalui drone. Setelah mendengar hal itu, wakil kapten Hoshina pun seakan tidak percaya dan menganggap kejadian itu terjadi akibat peralatan device yang rusak. Karena menurutnya, kekuatan sebesar itu akan masuk ke dalam Daikaiju yang bersejarah. Sedangkan saat ini, terlihat Kafka sudah memasang kuda-kuda untuk menyerang Honju yang semakin mendekat. Dan tidak lama kemudian mereka berdua pun saling beradu tinjuan. Lalu setelah berhasil mengalahkan Honju itu hanya dengan satu serangan saja, Kafka yang tampak besar kepala sempat meminta Honju itu untuk bangkit kembali. Namun saat hal itu akan terjadi, lalu setelah itu tiba-tiba saja dia pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Kikoru. Yang ternyata saat itu dia ingin menghabisi seekor Yoju di belakangnya hanya dengan satu serangan saja. Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Ichikawa pun muncul. Kemudian dia pun tampak memarahi Kafka karena sudah nekat berubah di tengah ujian berlangsung. Hanya saja di tengah perdebatan mereka berdua itu, Kikoru yang sebelumnya terluka akhirnya tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian terlihat Mina dan Hoshina sudah sampai di tempat kejadian perkara. Namun di sana, mereka tidak menemukan seorang pun peserta, melainkan jasad Honju yang sudah luluh lantas seperti kejadian 3 bulan yang lalu. Kemudian Hoshina pun mendapatkan sebuah laporan dari Konomi tentang 3 peserta lain yang baru saja memasuki tempat pengungsian ke-6. Dan ketiga peserta itu adalah Ichikawa, Kikoru, dan juga Kafka. Ya, awalnya Hoshina pun cukup lega mendengar kabar tersebut.
Namun menurutnya, sehebat apapun Kikoru dia tidak akan mampu berbuat sampai sejauh itu. Shin kemudian memperlihatkan Kafka yang saat ini sedang terbaring di ruang perawatan. Begitupun juga Ichikawa yang setia menemaninya. Kemudian saat itu Kafka pun mencurahkan isi hatinya pada Ichikawa setelah bertanding dengan lawan-lawan yang kuat. Karena menurutnya, dalam mengejar impiannya itu dia selalu saja dilampaui oleh orang lain yang lebih kuat. Namun dengan terus bersemangat, dia akhirnya dapat melupakan hal-hal tersebut. Kafka juga mengucapkan terima kasih pada kohainya itu. Karena berkat dorongan dari dirinya lah dia bisa sampai hingga sejauh ini. Yang dimana tanpa diduga Mina pun mendengar percakapan mereka secara diam-diam. Lalu tidak lama kemudian dia pun masuk ke dalam ruang perawatan untuk mengucapkan terima kasih karena mereka berdua sudah berhasil menyelamatkan Kikoru. Namun saat Mina akan keluar, tadinya Kafka ingin sekali berbicara dengannya. Hanya saja Kafka mengurungkan niatnya itu. Dan menurutnya dia akan kembali berbicara dengan Mina ketika dia sudah menjadi seorang petugas pertahanan. Sedangkan di tempat lain, saat ini wakil Kapten Hoshina tampak mendatangi Kikoru yang sedang dirawat cukup intensif. Yang dimana maksud dari kedatangannya itu ternyata hanya untuk memberitahu Kikoru tentang tidak adanya korban jiwa dalam insiden tersebut. Dan hal itu bisa terjadi berkat Kikoru yang berhasil mengalahkan Honju tersebut. Setelah mendengar hal itu, Kikoru pun tampak dilema untuk membocorkan rahasianya itu atau tidak. Hanya saja setelah teringat kembali dengan kebaikan Kafka, dia pun memutuskan untuk merahasiakannya dan mengaku kalau dirinya lah yang menghabisi Honju tersebut. Oke, next. Shin tiba-tiba saja memperlihatkan kaiju humanoid yang sebelumnya tiba-tiba muncul, yang saat ini tampak sedang mendengarkan saluran radio di dalam sebuah toilet. Hanya saja saat itu dia pun tampak kebingungan setelah mengetahui tidak adanya korban jiwa dalam insiden yang dia ciptakan di lokasi pengujian. Namun tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang. Dan ketika menjawab panggilan tersebut, tampak kaiju itu pun merubah dirinya menjadi seorang manusia. Yang ternyata saat ini dia juga sedang menyamar menjadi seorang anak baru di tim pembersih jasad kaiju dan berusaha berbaur dengan para anggota pembersih jasad kaiju yang lain alias teman-temannya si Kafka, guys. Oke, next, episode 5. Di awal scene, diperlihatkan Kafka yang saat ini sedang merasa cemas menunggu hasil ujian perekrutan, guys. Yang dimana Kafka sendiri menyadari kalau kesempatan kali ini merupakan kesempatan terakhirnya untuk berada di samping Mina. Dan karena saking cemasnya, Kafka tampak menyalahkan Ichikawa karena dia dianggap sudah mendorongnya hingga sejauh ini. Namun tidak lama kemudian surat yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Ketika Pak Manajer tiba-tiba saja muncul sambil memberikan 2 buah surat dari Biro Pertahanan kepada mereka berdua. Hingga akhirnya Kafka dan Ichikawa sepakat untuk membuka hasil ujian mereka itu bersama. Hanya saja melihat hasil ujian tersebut, Kafka tampak sangat terkejut. Shin kemudian memperlihatkan para kadet yang lulus di acara penyambutan anggota baru di pasukan pertahanan. Namun sayangnya Kafka tidak terlihat berada di sana, guys. Dan tidak lama kemudian muncullah Shinomiya Kikoru yang saat itu mendapatkan peringkat pertama dalam ujian tersebut. Dan saat semua kadet telah berkumpul, akhirnya muncullah Kapten Ashiro Mina masuk ke dalam aula untuk memberi sambutan dalam upacara tersebut. Yang dimana Kikoru sendiri ditunjuk sebagai perwakilan dari para peserta untuk menerima sertifikat penerimaan petugas yang baru. Hanya saja Kikoru pun tampak sangat terkejut ketika Kapten Mina mengucapkan terima kasih kepada dirinya atas jasanya yang sudah berhasil mengatasi insiden di ujian terakhir. Saat itu Kikoru terkejut bukan tanpa alasan, karena menurutnya sosok yang berjasa dalam insiden itu adalah Hibino Kafka dan bukanlah dirinya. Kikoru juga merasa sangat kecewa dengan Kafka yang dia anggap tidak lulus dalam ujian tersebut, karena menurutnya banyak sekali hal-hal yang ingin dia tanyakan. Namun tiba-tiba saja sebuah kejutan pun akhirnya terjadi, guys. Kemudian Shin pun memperlihatkan kejadian pada sesi penilaian sebelumnya, yang dimana pada saat itu sebenarnya Kafka dinyatakan tidak lolos karena nilai-nilainya dalam ujian masuk tidak memenuhi standar sebagai petugas pertahanan. Pada awalnya, Mina yang tampak kecewa juga seakan menerima keputusan tersebut.
Namun tiba-tiba saja wakil kapten Hoshina mempunyai pandangan lain terhadap Kafka. Karena menurutnya, walaupun Kafka tidak memenuhi standar, hanya saja dia mengapresiasi keputusan Kafka yang saat itu lebih memilih untuk membantu rekan-rekannya yang lain dalam menemukan bagian vital dari para kaiju. Sehingga dia pun berkontribusi cukup besar dalam proses netralisasi. Lalu akhirnya, wakil kapten Hoshina pun memutuskan kalau dia akan membiarkan Kafka berlatih di tim kecilnya dengan status sebagai kadet. Walaupun dia tidak yakin kalau nanti Kafka akan menjadi seorang petugas umum. Tidak lama kemudian, Mina akhirnya memberikan pidato penyambutan untuk mereka semua. Hanya saja di akhir pidatonya itu, Kafka yang terlalu bersemangat tiba-tiba saja melakukan sesuatu yang membuat semua orang di sana sangat terkejut, guys. Yang dimana akibat kejadian itu Mina akhirnya memberikan hukuman kepada Kafka dan menyuruhnya untuk push up sebanyak 100 kali. Lalu tidak lama setelah Kapten Ashiro Mina pergi, Hoshina pun menjelaskan pada Konomi kalau mereka membutuhkan anggota yang kocak seperti Kafka untuk menghibur semua orang. Namun di balik itu semua, wakil Kapten Hoshina pun mengaku di dalam hatinya kalau dia sebenarnya menaruh kecurigaan terhadap Kafka. Karena pada saat munculnya kaiju berkekuatan 9,8, di waktu yang bersamaan tanda vital Kafka tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya walaupun dia ragu dengan kecurigaannya itu, tapi menurutnya dia harus menyelidiki keraguannya itu, guys. Di sisi lain, setelah Kafka menyelesaikan hukumannya, tiba-tiba saja Kikoru pun muncul dan mengajaknya ke suatu tempat untuk mengobrol. Hanya saja Kafka tampak menolak ajakan tersebut. Hingga akhirnya Kikoru yang kesal mengajaknya secara paksa. Tidak lama kemudian mereka pun tampak mengobrol di sebuah restoran yang berada tidak jauh dari markas. Di sana, terlihat juga Kikoru yang tampak sangat terkejut setelah mengetahui kalau alasan Kafka bisa berubah menjadi kaiju adalah karena dia sudah memakan seekor kaiju berbentuk serangga. Kafka juga mengaku kalau pada awalnya dia ingin sekali mengakui kejadian itu pada para petugas untuk mencari cara untuk mengobatinya. Hanya saja Kikoru memberitahu Kafka kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena menurutnya, kalaupun nanti Kafka tidak dihabisi, tapi dia pasti akan menjadi sebuah bahan penelitian. Kikoru juga menambahkan kalau nasibnya itu mungkin saja akan bernasib sama seperti kaiju kuat bernomor lainnya, yang akan dijadikan sebagai komponen senjata khusus dari pasukan pertahanan. Mendengar hal itu, Kafka pun mengubah keputusannya dan meminta Kikoru agar tetap merahasiakan hal tersebut. Yang dimana Kikoru pun menyetujuinya sebagai tindakan balas budi. Hanya saja dia berkata, apabila nanti Kafka menjadi kaiju yang melukai manusia, maka dia sendirilah yang akan memusnahkannya. Oke, time skip 2 bulan kemudian, guys. Saat ini diperlihatkan para prajurit baru yang sedang melakukan latihan menembak. Yang dimana Ichikawa sendiri mendapatkan perolehan waktu selama 2 menit 35 detik dengan output power sebesar 18%. Dan melihat Leno yang berkembang cukup pesat, Iharu yang tidak ingin kalah juga menunjukkan keahliannya. Lalu dia pun berhasil menyelesaikan latihan itu dalam waktu 2 menit 15 detik saja dengan output power sebesar 20%. Namun tidak lama kemudian Kikoru pun memperlihatkan kemampuannya dan dia berhasil menyelesaikan latihan hanya dengan waktu 1 menit 16 detik saja dengan output power sebesar 55%. Begitu juga Aoi dan Haruichi yang tampak bersaing untuk menjadi yang terbaik. Hanya saja di tengah rivalitas mereka itu tampak Kafka begitu bersemangat. Hanya saja semangatnya itu berbanding terbalik dengan hasil yang dia dapat. Karena dia baru saja menyelesaikan latihan itu dengan waktu 6 menit 39 detik. Dan hanya mampu mengeluarkan output power sebesar 1% saja. Di sisi lain,
Melihat Kafka yang tertinggal sangat jauh dari rekan-rekannya yang lain, Wakil Kapten Hoshina pun memberitahu, apabila dia tidak berkembang maka Kafka akan dipecat dalam waktu 3 bulan ke depan. Lalu sebelum mengakhiri latihan, Wakil Kapten Hoshina memberi perintah untuk lari sebanyak 10 putaran. Hanya saja karena mereka semua mengeluh, Hoshina pun menambah porsinya menjadi 15 kali putaran. Setelah melewati latihan yang cukup melelahkan, saat ini terlihat Kafka dan yang lainnya sedang bersantai di dalam ruang pemandian air hangat. Di sana tampak juga Iharu mengejek Ichikawa karena dia menilai Ichikawa harus memperkuat otot seperti dirinya. Namun di saat yang bersamaan, Kafka juga dengan bangganya memamerkan ototnya itu kepada mereka berdua. Hanya saja beberapa saat kemudian tampak Aoi muncul di pemandian tersebut. Dan setelah melihat ototnya yang kekar, nyali mereka bertiga pun akhirnya langsung menciut guys. Sementara di tempat lain, Kikoru yang baru saja masuk ke ruang pemandian tanpa sengaja bertemu dengan Kapten Ashiromina. Di sana Kikoru pun tampak begitu takjub setelah melihat tubuh sang kapten yang menurutnya sangat atletis. Dan menyadari Kikoru memperhatikannya, Mina pun akhirnya mengajari Kikoru latihan gerakan dasar yang sering dia lakukan. Oke, balik lagi ke si Kafka and the gang guys. Lalu sambil berendam, Kafka dan yang lainnya juga membahas motivasi mereka bergabung ke dalam pasukan pertahanan. Yang dimana ternyata mereka semua memiliki alasan yang hampir sama guys, yaitu rasa kagum mereka pada Kapten Ashiromina. Dan saat itu Ichikawa pun menjelaskan kepada Kafka kalau Kapten Ashiromina saat ini sudah dianggap seperti pahlawan super di generasinya. Lalu tidak lama kemudian Kafka pun akhirnya membeberkan alasannya bergabung dengan pasukan pertahanan. Dan cerita Kafka itu jelas membuat semua orang terperangah dengan pengakuannya. Tidak lama kemudian terlihat Kafka dan yang lainnya pingsan karena terlalu lama berendam di pemandian air panas. Yang dimana hal itu terjadi karena mereka terlalu asik berbincang mengenai Kapten Ashiromina. Oke, next. Untuk beberapa scene ke depan diperlihatkan keseharian Kafka dan yang lainnya setelah bergabung menjadi petugas pertahanan. Mulai dari latihan bersama, meracik strategi, makan, dan banyak hal lainnya guys. Yang dimana saat ini mereka pun tampak semakin akrab. Hingga di suatu malam, ketika rekan-rekannya yang lain tertidur pulas. Saat ini tampak Kafka masih terjaga di ruang perpustakaan untuk belajar. Yang dimana kejadian itu pun akhirnya diketahui oleh Wakil Kapten Hoshina. Kemudian Kafka pun menjelaskan kalau semua itu dia lakukan agar dirinya tidak dipecat dari kesatuan. Mendengar hal itu, Hoshina pun mengetahui kalau semua yang Kafka lakukan itu adalah demi Kapten Ashiromina. Dan menyadari Wakil Kapten Hoshina mengetahui rahasianya, Kafka pun sangat terkejut. Melihat Kafka terkejut, Hoshina pun menjelaskan kalau semua informasi di dalam asrama tidak akan luput dari telinganya. Dan menyadari Kafka serius dengan janjinya itu, Hoshina pun bertanya, apakah Kafka ingin merebut posisi sebagai wakil kapten dari dirinya? Yang dimana walaupun awalnya mengelak, akhirnya Kafka membenarkan tentang apa yang sudah dikatakan oleh Wakil Kapten Hoshina. Dan mendengar hal itu jelas membuat Wakil Kapten Hoshina menjadi cukup kesal. Kemudian dia pun memberikan waktu 2 jam kepada Kafka untuk meneruskan pembelajarannya di ruang perpustakaan. Kemudian sambil keluar dari ruangan, Wakil Kapten Hoshina pun memberitahu Kafka kalau dia tidak akan memberikan posisinya itu kepadanya. Tidak hanya itu, Wakil Kapten Hoshina pun berpesan kepada Kafka agar dia tidak terlalu dekat dengan para petugas lainnya. Karena menurutnya kematian adalah suatu hal yang wajar dalam menjalankan tugas. Namun tiba-tiba saja di waktu yang bersamaan, alarm munculnya kaiju pun diaktifkan. Dan terlihat para pasukan muda akhirnya terbangun lalu bersiap-siap untuk melakukan tugas pertamanya. Oke, next episode 6 guys. Scene kemudian memperlihatkan para penduduk yang saat ini sedang dievakuasi oleh pasukan militer. Yang dimana Okonogi pun memberikan laporan pada Mina kalau peringatan evakuasi sudah dikeluarkan sejak jam 2.45 dini hari. Dan saat ini mereka juga bekerja sama dengan pasukan komando resimen artileri yang sedang membangun pos observasi di dekat tempat kejadian perkara. Atau lebih tepatnya di tempat parkir Leon Mall di kota Samigahara. Okonogi juga menjelaskan
Kalau pergerakan Honju sendiri saat ini sudah berada di permukaan, yang diikuti oleh munculnya Yoju lain dalam jumlah besar. Mendengar hal itu, Mina pun akhirnya memperlihatkan zona pemusnahan. Dan karena dia ingin meminimalisir kerusakan di area sekitar, Mina pun membuat sebuah rencana untuk segera menghabisi Honju itu ketika memasuki sektor tengah Bravo di bagian sini guys. Yang dimana dia sendiri akan mengincar Honju itu dari jarak yang cukup jauh di sekitar Echo. Sedangkan sisanya akan diatasi oleh wakil Kapten Hoshina dan yang lainnya guys. Kapten Ashiro Mina pun menyebutkan kalau operasi kali ini dia namakan operasi netralisasi Sagamihara. Sementara di tempat lain Kafka dan yang lainnya tampak akan segera menuju tempat kejadian perkara. Namun di tengah perjalanan itu, Kafka tiba-tiba merasa akan muntah di depan Kikoru karena dia mengaku terlalu gugup di misi pertamanya itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sektor E. Di sana Kafka pun tampak berkeringat dingin setelah melihat sosok Honju yang tampak sangat besar. Kemudian wakil Kapten Hoshina pun menjelaskan misi dari operasi kali ini pada bawahannya. Yang dimana menurutnya, unit dari Kapten Ashiro Mina akan segera menangani Honju raksasa. Namun masalahnya Honju tersebut melahirkan begitu banyak Yoju. Sehingga tugas mereka adalah untuk menetralisasi para Yoju itu agar tidak keluar dari zona pemusnahan. Karena adanya infrastruktur dan jalur transportasi yang sangat penting. Dan saat itu diperlihatkan juga beberapa peleton lain yang ditempatkan di sektor yang berbeda. Seperti Kaguragi Aoi dan Izumo Haruichi yang ditempatkan di sektor J yang dipimpin oleh Tae Nakanoshima. Sedangkan peleton Ichikawa ditempatkan di sektor F yang dipimpin oleh Ikaruga. Kemudian Hoshina kembali menjelaskan kalau mereka mempunyai tugas penting untuk mengurangi dampak kerusakan yang akan terjadi, seperti biaya renovasi dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali. Lalu sebelum memulai operasi, Hoshina juga memberitahu pada para anggota baru kalau mereka ditempatkan di bagian paling belakang, yang artinya mereka saat ini merupakan garis pertahanan terakhir dalam operasi tersebut. Sebelum memulai misinya itu, tampak Kafka mengobrol dengan Ichikawa lewat alat komunikasi. Kafka mengaku kalau saat ini dia sangat bersemangat walaupun berada di dalam tekanan. Dan mendengar hal itu, Ichikawa pun cukup senang. Dia pun berharap agar seniornya itu berhasil menjalankan misi pertamanya dengan kesuksesan. Lalu tidak lama kemudian operasi pun akhirnya dimulai. Di tempat lain, pasukan artileri tampak sudah siap membantu pasukan pertahanan. Sedangkan Kapten Mina sendiri sudah sampai di lokasi tempat dia akan menembak. Dan saat ini terlihat para Yoju sudah mulai memasuki sektor E, yang dimana Kafka dan anggota yang lainnya sudah menunggu serangan tersebut. Hanya saja melihat Kafka dengan mudah dihempaskan. Salah satu pasukan senior pun tampak meremehkan kekuatan dari mereka berdua. Dia juga meminta Kafka dan Kikoru untuk bermain aman. Karena menurutnya hingga saat ini mereka belum mengetahui titik kelemahan dari para Yoju yang menyerang. Hanya saja Kikoru yang tidak ingin diremehkan akhirnya mengeluarkan kemampuannya dan menghabisi Yoju itu satu persatu. Dan melihat Kikoru berhasil mengalahkan para Yoju itu, Kafka pun memberi pujian. Yang dimana pujian itu tampak membuat Kikoru cukup senang. Di sisi lain, melihat kemampuan Kikoru yang berada di atas rata-rata, membuat pasukan senior itu pun mengerti kalau Kikoru tidak sama seperti para pemula pada umumnya guys. Oke, kita beralih ke sektor J. Di sana tampak juga Aoi dan Haruichi yang bertempur sangat dominan dibandingkan para prajurit senior lainnya. Yang dimana hal itu membuat para petugas senior kehilangan rasa percaya dirinya. Begitupun sang ketua peleton Nakanoshima yang tampak terpesona melihat kehebatan mereka berdua. Kemudian Shin pun memperlihatkan Iharu dan para pasukan lainnya yang berada di sektor F. Yang dimana saat itu Iharu baru saja mengalahkan 2 ekor Yoju bersama dengan para pasukan senior lainnya. Hanya saja dia pun cukup terkejut setelah melihat Ichikawa seorang diri berhasil mengalahkan seekor Yoju yang tampak lebih besar. Saat itu Ichikawa pun mengaku kalau dia baru saja menukar peluru ledak pistolnya itu dengan peluru beku. Karena menurutnya peluru itu lebih efektif untuk mengalahkan para Yoju tersebut.
Kejadian itu membuat Iharu kembali terperangah karena dia menyadari kalau kemampuan Ichikawa saat ini sudah berada satu tingkat di atasnya. Sedangkan di sektor E, Kafka juga tampak sangat terkejut setelah mendengar Ichikawa dan yang lainnya sudah berhasil menetralisir seluruh Yoju di sektor mereka masing-masing. Ya, walaupun pada awalnya Kafka menganggap dirinya itu tidak berguna, namun dia tidak menyerah dan berusaha berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu rekan-rekannya yang lain. Hingga akhirnya dia pun teringat kembali dengan salah satu perkataan seniornya yang mengatakan kalau hingga saat ini mereka belum mengetahui titik kelemahan dari musuh. Kemudian melihat jasad kaiju berada tepat di hadapannya, Kafka pun berusaha untuk membedahnya. Dan tidak lama kemudian dia pun berhasil mengetahui titik inti dari Yoju tersebut. Yang dimana Kafka segera memberikan informasi penting itu pada wakil Kapten Hoshina dan memberitahu kalau inti dari Yoju tersebut terletak di bagian pangkal leher. Namun menurutnya, ada hal yang paling penting dari itu semua. Karena setelah dia selidiki, jasad dari Yoju itu memiliki alat reproduksi, sehingga jasad-jasad itu dapat melahirkan Yoju-Yoju yang baru. Setelah mendengar hal sepenting itu, Hoshina pun meminta Okonogi untuk membagikan laporan tersebut ke seluruh anggota tim lainnya. Di sisi lain, Hoshina pun tampak sangat bangga terhadap Kafka. Karena dengan kemampuannya itu dia dapat membantu rekan-rekannya yang lain di medan pertempuran. Lalu tidak lama kemudian terlihat ledakan besar dari arah Honju raksasa. Dan di waktu yang bersamaan Okonogi meminta pasukan angkatan darat dan artileri untuk segera menjauh. Karena menurutnya, saat ini pasukan yang dipimpin Mina akan segera menghancurkan Honju tersebut. Di tempat lain, Kafka dan yang lainnya tampak terperangah setelah melihat kehebatan Kapten Ashiro Mina. Dan di saat yang bersamaan Hoshina pun memberitahu Kafka kalau inilah sosok yang selalu ingin dia dampingi. 2段装填完了。勝負だ。カフカ3段装填完了。 Begitupun Kapten Ashiro Mina yang juga ingin memperlihatkan kemampuannya itu di hadapan Kafka. Bahkan saat itu dia pun hingga menembakkan satu bonus tembakan lagi walaupun Honju raksasa itu sudah berhasil dikalahkan. Tidak lama setelah serangan itu usai, terlihat wakil Kapten Hoshina mendekati Kafka. Dia pun mengaku kalau dirinya tidak bisa sebaik Mina dalam hal menggunakan senjata jarak jauh. Terlebih lagi musuhnya itu adalah Honju raksasa. Namun di tengah-tengah obrolan mereka itu tiba-tiba saja muncul Yoju yang mendekat. Lalu Hoshina menebasnya dengan sekejap mata. Setelah mengalahkan Yoju itu, Hoshina pun menjelaskan kalau keluarganya merupakan klan pemburu kaiju sejak zaman Muromachi. Dan menurutnya, kemampuannya dalam bertarung dalam musuh berukuran sedang ataupun kecil lebih baik dari Kapten Ashiro Mina. Saat itu Hoshina pun memberitahu Kafka kalau seorang kapten dan wakil kapten akan mendapatkan senjata khusus yang disesuaikan dengan gaya bertarung mereka. Tidak lama kemudian Hoshina mendapatkan kabar dari Kapten Ashiro Mina kalau dia sudah berhasil mengalahkan Honju tersebut, yang dimana setelah mendengar hal itu, Hoshina pun akhirnya mengakhiri obrolannya dengan Kafka. Karena menurutnya, sebentar lagi pertunjukan utamanya akan segera dimulai. Dan benar aja guys, para Yoju yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari jasad Honju yang baru saja Mina kalahkan. Dan menyadari Yoju itu semakin mendekat, wakil Kapten Hoshina pun meminta seluruh anggotanya untuk segera menghabisi para Yoju tersebut. Hanya saja dari ruang operator, Okonogi melaporkan kalau para anggota baru saat ini sudah mulai kelelahan. Namun walau begitu, wakil Kapten Hoshina tampak membiarkannya. Karena menurutnya output power para petugas biasanya akan berhenti ketika mencapai 20-30% saja. Dan nantinya mereka akan berakhir menjadi anggota pasukan biasa saja. Namun di sisi lain, ada beberapa individu yang nantinya dapat menembus tembok tersebut dan berkembang menjadi kelas kapten. Yang dimana saat ini hanya Kikoru sajalah yang berhasil menembus batasan itu. Hanya saja wakil Kapten Hoshina tampak merasakan satu tanda lagi dari para rekrutan baru. Dan sosok itu ada pada Ichikawa Leno. Namun saat Ichikawa dan Iharu akan kembali ke garis depan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan sosok misterius yang memakai seragam pembersih jasad kaiju.
Dan ternyata sosok itu adalah kaiju humanoid yang menyamar sebelumnya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.